Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ahibail kiram, hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid bil khusus, para ustadz yang tergabung dalam panitia subuh al-fajriyah, beserta segenap tokoh masyarakat dan pengurus musholah al-yakin, para jamaah baik kaum bapak atau kaum ibu, mudah-mudahan pagi hari ini menjadi sababiah Allah berikan ampunan buat kita dan Allah berikan keberkahan sepanjang hidup kita. Dan luar biasa, setiap minggu pagi kita senantiasa berdoa dengan permintaan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku yang mengurusku, yang mengurus kami, bil Mustafa dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, capaikanlah, sampaikanlah segala maksud dan tujuan kita. Jadi ini luar biasa bahwasannya selain kita berwasilah kepada Rasul, kita pun meminta dengan sababiah silaturahim yang ada dalam majlis taklim, dengan sababiah langkah kaki kita menuju tempat-tempat majlis taklim, duduk bersama dengan orang-orang yang taklim, kita minta seluruh hajat kita Allah terima, mudah-mudahan Allah. Pagi hari ini banyak ibu-ibu ini baru kelihatan ini. Apa memang biasa tiap subuh juga banyak ya? Iya, baru kelihatan ini. Jadi pas dah kita bahas di sini. Ada satu ayat yang saya bahas ini, kitab Irsadul Ibad. Kitab Irsadul Ibad, jadi mungkin pagi ini lebih banyak nasihat buat orang perempuan. Paslun, satu pasal, qala Allah Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. Jadi ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 34. Ini sering kita dengar, cuma kita coba lebih kita memahaminya. Ketika Allah berikan pernyataan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, orang laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Yang menyatakan ini Allah, terdapatnya dalam Al-Quran. Maka setiap orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, wajib mempercayai. Orang laki-laki wajib percaya bahwa dirinya sebagai pemimpin perempuan. Orang perempuan harus mengakui bahwa orang laki adalah pemimpinnya. Kalau dari awal dasar ini tidak ada pengakuan, ini repot nih. Orang lakinya nggak ngerasa jadi pemimpin, orang perempuan yang nggak ngakuin orang laki pemimpin. Yang pada akhirnya kalau dasarnya sudah tidak sinkron, ini bicara keyakinan tidak sinkron, maka kedepannya melaksanakan syariat, terutama dalam berumah tangga, akan timbul banyak permasalahan. Karena pondasinya tuh ini, orang laki harus merasa dirinya pemimpin, orang perempuan harus mengakui orang lakinya memang pemimpin. Ini pondasi dasarnya. Kalau pondasinya lemah, ya bangunan bagaimanapun bagusnya nggak bakalan kokoh gitu. Ini bukan nasihat buat yang belum berumah tangga, ini buat yang berumah tangga, terutama buat saya pribadi. Jadi kita akuin diri kita diberikan tugas oleh Allah sebagai pemimpin. Jadi kita akui Allah menyatakan bahwa orang laki itu pemimpin, orang perempuan harus mengakui bahwa mereka itu yang dipimpin gitu.
Kalau ngakuin itu tuh udah enak, makanya dibacain terus ayatnya ini biar kita ya mudah-mudahan tadi tujuan kita kan pengen punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka dasarnya mesti kuat dulu. Kalau ditanya dasarnya apa? Ya dasarnya jelas Al-Quran. Dasarnya itu orang laki-laki merasa dirinya pemimpin, orang perempuan mengakui bahwa suaminya adalah pemimpin. Terus apa gara-gara kita Allah nyatakan sebagai pemimpin terus songong maunya nyuruh doang gitu. Ya gua kan pemimpin gitu. Ya kadang-kadang kita begitu tuh sama bini. Ya bahasanya perkara kecil aja nyuruh mulu karena ngerasa diri kita pemimpin. Padahal begini dilanjutkan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kenapa sebabnya orang laki dijadikan pemimpin perempuan? Maka Allah lanjutkan bima dengan sebab apa yang Allah telah berikan keutamaan, dengan sebab apa yang telah Allah berikan keutamaan kepada kaum lelaki dibanding perempuan. Jadi pagi ini kita ngaji satu ayatnya panjang nih. Jadi satu pertama kalau pengen punya sakinah mawadah warahmah, dasar yang pertama orang laki merasa dirinya pemimpin, orang perempuan siap buat dipimpin. Dan kemudian mengetahui sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya orang laki dikasih keutamaan, kelebihan lah dibanding perempuan. Maka berarti orang laki yang merasa pemimpin, satu dia harus manfaatin kelebihan dia dibanding perempuan. Kalau kepemimpinannya pengen diakuin, dia harus memanfaatkan kelebihannya. Apa kelebihan orang laki? Satu, tenaga. Orang laki itu tenaganya umumnya lebih besar dibanding perempuan. Ya walaupun ada juga orang perempuan yang tenaganya iya, ada juga, cuma umumnya. Berarti apa? Maka si orang laki inilah yang harus mencari nafkah karena dia tenaganya gedean. Bukan berarti orang perempuan gak boleh. Orang laki ini harus menunjukkan dia punya kelebihan tenaga, maka dia memberikan tenaganya untuk mencari nafkah. Berarti Allah Maha Adil. Perempuan yang rada lemahan cukup ngurusin rumah, bukan berarti gak boleh keluar rumah. Berarti orang laki ini jangan lugar legor baik kita nih. Kalau pengen bahasanya tadi tuh, kita mengakui diri kita memang pantas ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin gitu. Yang kedua, waktunya. Orang laki itu waktunya lebih luas dibanding perempuan. Waktu apa? Ya waktu sholat termasuk, karena orang laki mah nggak ada liburnya. Kalau orang perempuan ada liburnya, berarti sholatnya lebih sedikit. Dalam sebulan umumnya orang perempuan paling 3 minggu dia sholat, seminggunya dia libur. Tapi orang laki nggak ada liburnya. Ada di sini orang laki yang ada tanggal merahnya sholat? Nggak ada. Walaupun musim wabah, sholat mah nggak bisa ditinggal. Kalau sholat sih gitu. Jadi sholat ini nggak bisa ditinggal. Jadi orang laki nggak ada cutinya. Justru ini kelebihan orang laki dibanding orang perempuan. Jadi waktunya, tenaga orang laki lebih, waktu dia juga lebih. Maka kalau sudah punya tenaga buat mencari nafkah, waktu untuk mencari nafkah lebih luas, maka wajar bebannya orang laki itu adalah membimbing keluarganya pertama dalam urusan ibadah kepada Allah. Urusan apa aja semua. Urusan sholat anak dan istrinya orang laki yang diberikan tanggung jawab. Urusan akhlaknya orang laki yang diberi tanggung jawab. Karena sebagai pemimpin, karena dia punya kelebihan. Bima fadlallah. Ini jangan ketukar nih. Jangan ketukar. Kadang-kadang kalau ketukar jadi repot. Sebab ketukar ini akhir kepemimpinan kita bisa kalah sama bini. Kita yang banyak punya waktu, bungkel we. Nah bini yang ayab-ayaban. Kita yang punya tenaga, ya begitu. Maunya santai baik. Akhirnya bini yang usaha. Begitu kita nunjukin jadi pemimpin, dituding lagi kita sama bini kita. Emang abang ngapain? Nah ini. Akhirnya untuk terciptanya sakinah mawadah warohmah cuma jadi ucapan tapi tidak ada pembuktian. Ini jangan sampai nanti ayat suci Al-Quran diragukan. Ayat suci Al-Quran sudah pasti benernya. Kalaupun ada orang Islam yang percaya Quran nggak bener, berarti bukan Qurannya, kitanya yang ngejalaninnya. Maka diingetin lagi buat kita semua.
Apalagi wabima anfaku, selain orang laki punya kelebihan tenaga, punya kelebihan waktu, dan orang laki ketika punya kelebihan harta, anfaku dia nafkahkan min amwalihim dari harta-harta mereka, dan itu sudah difasilitasi dalam hukum Islam. Sebagaimana sering saya jelaskan, kenapa hukum Islam orang laki warisnya lebih besar dibanding orang perempuan. Karena ini sering digugat Pak zaman sekarang nih. Nggak adil tuh hukum Islam. Apaan warisan orang laki lebih besar dibanding orang perempuan? Kan perempuan juga manusia. Tuh alasannya, hak asasi manusia. Padahal itu hukum Allah untuk mendukung kenikmatan hidup manusia. Contohnya, ini mah contoh. Kalau seandainya zaman sekarang Pak, nih zaman sekarang zaman sekarang orang laki punya harta, bini kurang hartanya dari suami aja, banyak bini yang ngelunjak sama laki. Insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak, amin gitu ya. Mudah-mudahan bini kita mah enggak. Makanya supaya orang laki ini punya kekuasaan, Allah berikan fasilitas secara aturan Islam. Orang laki dikasih modal dari mulai waris yang lebih dibanding orang perempuan. Karena kalau orang laki jadi pemimpin nggak punya modal, tadi berat juga. Makanya anak muda banyak cita-cita yang salah. Ada anak muda yang kehidupannya sederhana ke bawah, pengen punya bini yang kaya, padahal punya bini yang kaya itu repot ngaturnya kita. Repot ngaturnya. Jadi Islam itu sudah mengajarkan, satu dari pemimpin, kedua fasilitasnya Allah kasih secara real, tenaga lebih besar, waktu lebih banyak, sholatnya juga full sebulan, hukumnya juga Allah bagi. Itu tenang. Orang laki warisannya lebih gede dibanding orang perempuan gitu. Maka fasolihatu, ibu-ibu ini bukannya kadang-kadang karena keseringan dengar ceramah, jadi akhirnya dianggapnya ini cuma sekedar omongan penceramah. Padahal Al-Quran sendiri dalam surah An-Nisa tadi, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi kata Allah di sini dalam lanjutan itu, maka perempuan yang solehah menurut Allah dalam Al-Quran adalah perempuan yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ketika suami nggak ada, dia malah nggak berani keluar nih. Kan ada orang perempuan begitu suami berangkat, nggak lama 5 menit dia berangkat. Pinter banget, 5:30 laki pulang, jam 5 dia juga baru nyampe gitu. Padahal di sini perempuan yang solehah, di sini Allah nyatakan bahwasannya justru ketika suami tidak ada dia menjaga diri, timbullah akhlak dan adab. Satu, adab bertamu pun diatur. Kalau kita nih jadi aparat RT, RW, panitia pembangunan, begitu mintain amal di waktu siang, lakinya kerja, itu akhlak yang diatur. Orang perempuan yang solehah itu nggak berani ngajak orang buat masuk ke dalam rumah. Jadi cukup, walaupun misalkan disuruhnya di luar pagar, nggak usah kesinggung kita. Nah, seorang perempuan yang bagus begitu akhlaknya tuh, ada apa Pak RT gitu. Ini di pagar buka apa? Nggak ada laki saya, ngomong aja ada apaan gitu. Kalau kata dia, ini ada keperluan buat uang pungutan ini, oh yaudah saya kasih. Jadi jangan kita salahin nih, kalau orang berbuat baik kita salahin, akhirnya kebaikan itu akan menjadi keburukan. Apalagi kita omongin, tuh orang perempuan masal pelit banget, mentang-mentang rumahnya pakai pagar, kita nggak boleh masuk. Tuh. Padahal itu perempuan sedang menjalankan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kadang-kadang ajaran Islam itu sendiri akhirnya dianggap buruk bukan karena ajarannya, karena kita yang nggak kena. Emang begitu mestinya. Emang begitu mestinya buat ajaran Islam dalam rangka menjaga akhlak dalam berumah tangga. Suami nggak ada, maka dia menjaga dirinya. Gitu. Ada Pak, begitu laki pergi, terus pengayap dah tuh kumpul rame-rame. Iya, kirain ada kumpulan apa kali? Kirain kumpulan rawi berjanji. Kirain kali lagi belajar rawi, ada apa sih rame-rame kumpul berjanji Ustadz? Oh rawi, bukan. Nggak taunya bang keliling.
Iya, namanya kaget kita. Ya kita kurang paham. Apa sih ibu ramai banget setiap hari kumpul? Itu saya lagi berjanji belajar rawi. Bukan. Jangan Bu, jangan. Itu. Jadi jaga dirinya. Nah, maka di sini pagi-pagi kita pakai nih kayak begini. Pagi-pagi tuh saya ngelihat ada apa waktu kuliah subuh di mana tuh ada boncengan suami istri naik motor gitu ya. Itu menunjukkan apa? Itu luar biasa itu. Seorang suami istri berangkat beribadah berdua-dua, itu sesuai dengan hadis Nabi. Ketika ciri-ciri tanda seorang suami yang baik, istri yang baik itu ketika urusan ibadah dua-duanya saling ngajak. Sampai diriwayatkan di situ mereka rajin sholat malam. Kalau suaminya bangun duluan dia bangunin istrinya, kalau istrinya bangun duluan dia bangunin suaminya tuh. Akhirnya keluarlah hadis tersebut, apabila hendak bangun malam dan seorang suami hendak membangunkan istrinya, nadoha fi wajhihi, air, disuruh percikin air di wajahnya. Sebaliknya juga, kalau istrinya bangun duluan, maka suaminya yang ketiduran dipercikin wajahnya dengan air. Percik, bukan guyur. Dipercikin wajahnya. Artinya apa? Saling ngajak dengan kebaikan. Maka kuliah subuh ini ya diajak jalan jauh, nggak terlalu jauh, deket banget juga enggak. Nikmatin suasana sholat subuh, jalan bareng sama istrinya. Ini mudah-mudahan besok nih ya pada ngajak istrinya nih gitu. Kalau punya tiga-tiganya ajak. Nah, maka kemudian di sini Wabnu Hibbanin wal Baihaqi, ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi, salah satun la yaqbalullahu lahum sholatan. Ada 3 perkara yang Allah nggak terima sholatnya. Ada 3 kelompok, ada 3 perbuatan yang Allah nggak terima sholatnya. Wala yartafi'u lahum pisamai hasanatan, dan nggak naik tuh kebaikannya ke langit. Sholatnya nggak diterima, dia berbuat baik juga nggak ada upahnya. Bahasanya jangankan ada pahalanya, naik juga enggak tuh kebaikan. Ada 3. Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'a ila maulahu. Ini udah nggak ada, yaitu budak yang lari dari tuannya. Ini udah masa perbudakan, udah nggak ada. Yang keduanya, wal mar'atu syahitu alaiha zawjuha hatta yardo. Yang keduanya, ada seorang istri yang lagi dikeselin sama sama lakinya. Suami lagi kesel sama istri, itu istri berbuat baik, hatta sholat nggak terima sama Allah. Ini yang kadang-kadang istri tuh nggak paham, bisa marah sama laki seminggu, padahal dia sholatnya kagak diterima. Dia sedekahnya nggak ada pahalanya selagi lakinya gede sama dia. Ini pakai bahasa kita apa, dan dia gampangan dikit. Ya kalau mau yang namanya berumah tangga, menurut nasihat di sini, yang namanya masalah pasti ada, marah-marah pasti terjadi. Marah-marah gara-gara misalkan jam 8 pagi marah-marah sebelum sholat johor, udah minta maaf. Kenapa? Takut sholat johornya kagak diterima. Marah abis johor, kalau perlu asar buru-buru sebelum asar, takut asarnya nggak diterima. Ini kita lagi menangin kita nih Pak nih gitu. Emang kitabnya lagi ngomongin orang perempuan gitu. Kemudian wasyakaronu hatta yasua. Jadi dan orang pemabuk sehingga dia sadar dari mabuknya. Orang mabuk dia sholatnya sah Pak. Orang mabuk itu sah sholatnya, yang penting wudunya bener. Jangan gara-gara mabuk wudunya kagak bener ya gak sah sholatnya. Orang mabuk sah sholatnya, yang penting wudunya bener, bajunya nggak kena tetesan najis kan begitu. Cuman kagak diterima. Iya kan, sah nggak sahnya kan begitu. Kalau sah itu berkaitan dengan adanya najis apa enggak. Ini kan najis ada dalam perutnya. Kalau dalam perut mah kita juga nggak minum minuman juga emang ada najis kan begitu. Selagi nggak netes di bajunya, di sejadahnya, di badannya, orang mabuk sah sholat, cuman nggak diterima. 3 tuh. Makanya terus kita kembali ngingetin masalah sholat. Saking pengennya sholat kita diterima tuh yang kecil-kecil perhatiin gitu. Jangan sampai ada bangkek semut, bangkek nyamuk gitu.
Kalau kata ulama tasawuf mah, kalau emang pakaian kita dijembreng, mau sholat tuh dikebutin, sejadah kita kebut gitu, takut ada bangke-bangke di situ gitu. Iya. Kemudian dilanjutkan di sini. Wal khatibu, dan nasihat dari Imam Khatib, ayu mamro'atun kharajat min baitiha. Bukan kata saya, makanya saya sebut nama kitabnya Irsadul Ibad. Ayu mamro'atun kharajat min baitiha, siapapun istri yang keluar rumah bi ghairi izni jaujiha, dengan tanpa izin suaminya. Siapapun istri yang keluar rumah bi ghairi izni jaujiha, dengan tanpa izin suaminya, kanat bisuhtillah, maka keberangkatannya keluar dari rumah itu dalam kebencian Allah. Yang kita khawatir begitu dia keluar rumah nggak izin suami, apalagi sengaja ngumpet-ngumpet, ajalnya lagi nungguin. Begitu nyebrang ketabrak beca. Ya kalau kontainer serem, tabrak beca. Tapi walaupun beca, kalau udah ajal ya meninggal. Berarti dalam kondisi dibenci sama Allah. Ini yang kita khawatir. Karena ini perkara yang memang jelas dan pasti, yang berdasarkan akhlak, aturan, ajaran Islam. Apalagi teknologi memudahkan. Ada handphone. Suami lagi kerja, kita ada keperluan yang mendadak. Mendadak bukan yang rutin. Keperluan yang mendadak, tinggal telepon, "Bang, ini nih tetangga sakit, bagaimana ini?" Gitu. "Izinin ya saya besuk." Gitu. Kalau kata suami, "Ya udah berangkat silakan." Nah, berangkat dah. Kalau kata lakinya, "Jangan, ntar aja bareng, tungguin." Gitu. Ini kan kadang-kadang kondangan aja juga laki nggak tahu. Iya, saudaranya nanya, "Bini mana Bang?" "Tahu ya, mana ya?" Itu jangan sampai begitu, itu kan pemimpin itu. Ya mesti tahu gitu, bahwasannya izin dan lapor. Ini kata Imam Khatib begitu. Hatta tarjia, sampai kapan tuh Allah benci dia tuh? Sampai dia balik ke rumah. Jadi kalau dia di luar rumah dalam kondisi tanpa izin suami selama 2 jam, dia dalam kebencian Allah. Kalau sudah dalam keadaan dibenci, maka apapun tidak mendatangkan keberkahan. Apa yang dia makan, apa yang dia usahakan, itu hilang dari keberkahan. Padahal gampang banget, cuman izin. Au yardo anha zaujuha, atau sampai akhirnya suaminya redo. Bener dia udah nyampe, begitu sampai suaminya ada yang bilang, "Bang, tadi empok saya lihat ada di mall." Lakinya kesel, marah, walaupun udah di rumah. Allah belum ridho, Allah masih benci, nunggu sampai lakinya redo. Bujukin tuh. Kalau pengen dapat hilang kebencian dari Allah, bujukin. "Bang, minta maaf Bang, tadi saya nggak sengaja Bang, saya nggak tahu Bang." Itu. Ya zaman sekarang itu kadang-kadang orang perempuan lebih taat nurut sama temennya dibanding sama suaminya. Kalau udah temen ngajak, laki dibohongin juga jadi. Orang sono begitu. Ya apalagi sekarang kan emang kumpul sama temen gampang banget, banyak banget alasan, nganter anak sekolah. Iya, itu makanya suami juga mesti bijaksana, juga jangan kelewat batas. Lah setiap hari nggak masak, laki redo banget. "Bang, nggak masak ya?" "Emang apa?" "Kan nganterin anak sekolah." "Ya dah." Ya itu laki setiap hari mie lagi. Iya, jangan, silakan, tapi jangan kewajiban. Ya kalau seandainya emang dia pengen bebas gitu nggak masak, ya gampang. Kalau emang begitu ya izinin buat nambah 1 lagi biar ada yang masakin, kan beres. Iya, ini tugas nggak mau dijalanin, kita ngambil orang, dia kagak mau, kan pengen menang sendiri. Aduh, padahal emang kan tinggal izinin doang. "Ya udah Bang, kalau emang begitu mah emang saya emang nggak bisa dah ngurusin masak Abang dah, Abang nyari aja yang lain dah, saya ngurusin bocah aja." Cakep banget itu. Sayang bini saya aja kagak begitu. Itu jadi jangan kita bijaksana. Kalau kita bijaksana maka berarti
kita kurang memantaskan diri dengan ayat Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bijaksana boleh, tapi jangan sampai akhirnya si istri tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali gitu. Iya, sampai ada grup WA macan ternak, mamah cantik nganter anak. Sampai ada grup WA, tiap hari seminggu sekali makan keluar mulu acaranya. Jadi yang kenyang lelaki, yang kantongnya jebol itu. Jangan itu, kalau suami ngizinin boleh gitu. Kemudian apalagi di sini, la anaha kullu malakin pisamai. Maka perempuan yang kayak begitu tuh, yang lagi dikeselin suaminya ataupun juga keluar rumah tanpa izin suaminya, itu dilaknat kullu malakin pisamai, oleh setiap malaikat di langit, wa kullu syai'in marat alaihi, dan segala sesuatu yang dia lewatin melaknat dia tuh. Ngelaknat perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya, termasuk salah satunya perempuan yang lari keluar rumah karena dibenci suaminya. Udah salah dibilangin, kesel dia yang kabur. Maka setiap kali dia keluar rumah, dia mampir ke rumah temennya nerima, rumah temennya dilaknat. Dia ngumpet di rumah tetangganya rumahnya dilaknat. Dia pulang ke rumah orang tuanya dilaknat sama malaikat. Artinya dilaknat di sini Pak, gara-gara kita punya anak lagi dikeselin sama suaminya, pulang ke rumah kita umpetin seminggu usaha kita nggak berkah. Seminggu usaha kita nggak berkah tuh, gara-gara apa? Gara-gara anak kita kabur ke rumah kita lagi dikeselin sama lakinya. Apalagi kita panas-panasin mah, udah diem di sini, emang laki lu begila begitu. Gua kata juga apa, jangan kawin sama dia kan, gitu susah kan lo. Nah ini panas-panasin, nggak boleh buat kita. Kalau perlu nggak boleh begitu. Pulang, emang kenapa dipukul? Enggak, saya dinasehatin nggak boleh keluar rumah. Pulang, itu suami bener, itu dinasehatin. Ini agar kita tidak salah memahami bahwasannya sayang sama anak itu ya, anak yang solehah itu Pak, ketika sudah berumah tangga adalah ketika dia menjadi istri solehah. Kita kan selama ini sering doa nih, pengen punya keturunan yang soleh dan solehah. Begitu dia sudah diambil orang, solehahnya itu kalau dia taat sama suaminya. Kita tuh girang banget kalau anak perempuan kita taat sama lakinya, berarti doa kita dikabul sama Allah. Kan ada kisahnya di zaman Rasul, ketika suaminya berangkat usaha bulanan, berbulan-bulan gak pulang. Nah suami itu mesen, kalau saya berangkat jangan keluar rumah. Ini bini taatnya banget, sampai orang tuanya sakit dia gak berani ngebesuk karena ngejaga pesen suaminya. Sampai orang tuanya meninggal dia gak ngebesuk, walaupun dia sedih, dia nangis. Sampai akhirnya adik-adiknya, kakak-kakaknya nih protes. Begitu amat jadi anak durhaka, sampai orang tua dari sakit sampai meninggalnya nggak ngebesuk sama sekali, cuman gara-gara taat sama suami. Sampai akhirnya masalah ini diadukan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah Rasul kisahkan bahwasannya orang tuanya yang meninggal diberikan kuburnya menjadi taman dari taman surga, diberikan kenikmatan dan kenyamanan karena punya anak yang solehah yang taat sama laki. Ya mudah-mudahan ya bini kita solehah semua ya Pak ya. Iya, yang satu solehah, yang satu jangan solihin. Masa yang kedua solihin lah, repot itu. Nih Bu, lagi Bu nih, ini kan tadi bilang jangan nyalain saya aja gitu. Kita lagi baca kitab nih, kitab ulama. Nasihat selanjutnya begini. Wa Ahmadu wa Tobroni, ini riwayat hadis yang riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobroni, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wal Hakimu dan Imam Hakim. Berarti banyak nih perawinya. Apa katanya? Ayyuma mra'atun ista'tarat, siapa saja istri ista'tarat yang memakai wangi-wangian. Bukan berarti mesti bau ketek. Ada lanjutannya, siapa saja istri yang memakai wangi-wangian, tujuannya apa?
Summa khorojat, kemudian dia keluar dari rumahnya. Pamaros ala kaumin, sengaja lewat di kalangan orang laki lain biar kecium baunya. Pamaros ala kaumin, maka dia lewat di atas kaum laki-laki. Tujuannya liyajidu rihaha, biar tuh orang laki yang dia lewatin nyium bau wanginya. Jadi tujuan pakai minyak wanginya biar dicium sama orang laki lain wanginya. Iya, kondangan wangi nggak salah, cuman laki ajak. Ini romannya ngajak laki jember banget sih. Ya lakinya juga sih buluk banget gitu, agak mau rapihan dikit. Mesti mantes jadi pemimpin. Jangan sampai ntar begitu lagi boncengin bini ojek begitu, mah gak enak juga. Jadi bukannya nggak boleh pakai minyak wangi, tujuannya istaktorat pakai minyak wangi, dia sengaja biar kecium sama orang laki lain. Pahiyadaniatun, maka orang tersebut, si perempuan tersebut dianggap perempuan penzina. Gitu. Bukan berarti nggak boleh pakai minyak wangi, jangan disalahpahamin, boleh pakai minyak wangi. Tapi tujuannya yang pertama buat suami. Sama nih, bapak-bapak beliin lipstik, bapak-bapak sebagai pemimpin yang punya nafkah beliin baju segala macem. Itu dibiasain, dia kita beliin baju baru, sebelum orang lain ngelihat, lakinya dulu yang ngelihat. Ini memang belinya ngumpet-ngumpet, gitu. Belinya ngumpet-ngumpet, lah makanya juga ngumpet-ngumpet, gitu. Makanya kalau kondangan maunya belakangan mulu, nih. Ternyata punya baju baru dia. Itu jadinya. Nah, kemudian di sini. Kemudian dilanjutkan di sini. Wa warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah tersebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasannya Rasul qala bersabda, ittola'tu finnari, kata Nabi, saya datang ke neraka. Ketika kapan nih? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ketika Isra wal Mi'raj itu Nabi sempat survei neraka. Disurvei itu neraka tuh. Gitu. Nah kemudian begitu disurvei, diberikan gambaran Nabi itu. Faro'aitu aksaro ahliha an-nisa'u. Maka diberikan gambaran penghuni neraka nih yang udah mesen kapling. Di situ kebanyakan perempuan. Secara akal juga nggak salah, karena di dunia ini dibanding laki-laki jumlahnya perempuan lebih. Maka wajar kan hukum Islam membolehkan seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Jadi kalau kita bilang hukum Islam itu salah, oh enggak, selalu sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya di belahan dunia manapun, orang perempuan lebih banyak dibanding orang laki. Maka wajar kalau satu laki-laki boleh 4 perempuan. Boleh, bukannya wajib. Boleh. Lah kalau seandainya dibalik, 1 perempuan boleh 2 laki-laki, wah, baru nggak sesuai dengan kenyataan. Orang jumlahnya banyakan perempuan dibanding laki-laki, masuk akal. Sama juga ini, oh bisa jadi kata orang perempuan, wajar Ustadz perempuan lebih banyak di dalam neraka karena orangnya juga lebih banyak perempuan dibanding orang laki. Bukan itu kata Nabi. Wadzalika, dan sebab demikian itu perempuan lebih banyak di neraka bisa babi kilati taatihinna lillah, dengan sebab sedikitnya ketaatan perempuan kepada Allah, sedikitnya ketaatan perempuan kepada Rasulullah, wali azwajihina, dan sedikitnya ketaatan mereka kepada suami mereka. Taat kepada Allah rada-rada kurang, apalagi kalau udah ada ujian punya anak. Begitu punya anak netein, itu orang perempuan memang kita akuin Pak, sholat berat bener. Habis netein apalagi tuh anak gumoh. Begitu nanya ke Ustadz, kalau gumoh najis nggak? Sebahagian besar ulama mengatakan najis. Jadi kalau saya kena gumoh
bayi perempuan mau sholat mandi dulu, sebagusnya begitu. Jadi ribet amat, udah nggak sholat sekalian, itu kan akhirnya. Itu. Padahal di situ pahalanya besar tuh. Jadi kalau gumoh najis, karena gumoh ada dalam perut. Jadi sesuatu yang keluar al-khuruju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan, mau dari mulut mau dari sini, kalau dari dalam perut hukumnya najis. Keluar dari jalan bawah, kalau itu dari dalam perut najis. Keluar dari mulut, kalau asal dalam perut hukumnya najis. Keluar dari bawah kotoran najis, keluar dari atas muntah hukumnya najis. Itu termasuk bayi pun hukumnya najis gumohnya. Kalau iler enggak. Kalau ilernya bukan iler dari perut, ilernya iler dari kepala nih. Kalau iler dari kepala tuh ada bening, nggak bau. Kalau dari perut bau. Makanya begitu kalau ngiler pengen tahu ini dari perut dari kepala nih, ya cium. Wah, bau ya perut ini mah. Perut ini. Nah ini juga jangan nyalain, kadang-kadang masjid dikunci, ditutup, atau ada larangan, dilarang tidur di sini. Itu maksudnya bukan dilarang tidurnya, dilarang ngilernya. Iya, udah ngewakapin sejadah kagak, malah ngilerin sejadah orang kan itu. Nah, kalau Nabi kan tidurnya ngajarin kita begini, itu walaupun Nabi nggak ngiler. Itu kepada saya itu tuh ngejelasin kayak begitu tuh sebetulnya tanggung jawab orang laki kepada istri, ngebujukin, udah pahalanya gede. Walaupun kena gumoh sholat, itu tanggung jawabnya suami. Kemudian dilansir sedikit lagi di sini, wa kasratu tabahrujuhuna, dan karena kebanyakan dandannya mereka. Dengan sebab dandannya mereka, wa tabahruju, yang dimaksud dandan di sini huwa idza aradatil khuruja, apabila si perempuan itu mau keluar min baitiha, dari rumahnya, labisat, maka dia pakai pakaian abkhoro siabuha, yang paling bagus bajunya, watajamulat, dan dia percantik dirinya, watahasunat, dan dia perbaguskan jalannya, wahorojat, dan dia keluar dari rumahnya. Bukan berarti nggak boleh keluar dari rumah, bukan berarti nggak boleh dandan. Yang nggak boleh ini dandannya pengen pamer ke orang lain, bukan kepada suaminya. Kalau dandan yang wajar begini misalkan, berarti kita perempuan mesti dandan yang jelek loh. Jangan, menjaga harkat martabat suami. Jangan sampai dianggapnya suami nggak mampu ngurusin bininya. Cukup segitu, berarti kan dibuktiin ada suaminya dia dandan secakep-cakepnya. Begitu suaminya nggak ada, dia sekedarnya. Begitu ada suaminya, minyak wangi dipakai sebanyak-banyaknya, pakai mandi sama dia. Begitu nggak ada suami, seadanya. Jangan dibalik. Ada laki-laki minyak wangi juga kagak pernah nyium, ya bawa kompor lagi. Ini perkara kecil tapi menjadi satu sabab utama dari keinginan kita. Jadi kita pengen tadi kan doanya, ya Robi bil Mustafa balik maka sidana. Maka tujuan kita yang sudah berumah tangga pengen punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, punya keturunan yang soleh dan solehah. Itu tidak terjadi dengan begitu saja, ada prosesnya. Ketika kita minta keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka satu, kita sebagai orang laki merasa diri pemimpin, dan orang perempuan siap dirinya untuk dipimpin. Itu dasar untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tapi kalau seandainya kita cuma minta jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kita nggak mau mengupayakan diri kita untuk jadi pemimpin, bini kita pun nggak ngaku jadi pemimpin, ini rada susah. Tapi jangan ambil keputusan, Pak, ini ngaji gak boleh potong nih, takut ntar yang pulang nyerahin bini. Begitu gara-gara ngaji kuliah subuh bini gue ceraiin, entar dulu gitu. Ada finalnya. Kalau udah terlanjur punya bini yang rada bader, udah telanjur nih, itu udah telanjur, mau kita tambahin duit kagak gitu. Kalau duit ada mah kita tambahin aja 2 lagi, ini duit kagak. Maka kalau udah begini, ada keterangan, siapa orang yang sabar, man sobaro ala su'i huluki zaujatihi, orang laki yang sabar terhadap keburukan akhlak istrinya, maka Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah permudah masuknya ke dalam surga. Jadi kalau kita punya bini, nasehatin udah susah, jangan main ceraiin aja, ada janjinya tuh, kita sabar aja, yang penting kita ajak, yang penting kita
nasehatin, karena ini kejadiannya di zaman Rasul ketika ada seorang suami yang ngadain istrinya, ya Rasul, istri saya begini begini begini. Tanya Nabi, kau masih butuh? Tapi bini saya begini ya Rasul, kau masih butuh? Tapi kan dia begini ya Rasul, kau masih butuh? Ya masih butuh, ya udah sabar begitu. Jangan dikit-dikit cerai. Akhirnya begitu pagi-pagi nggak ada yang bikin kopi, nggak ada yang bikin sarapan, puyeng di akhirnya. Rawatin aja sambil dinasehatin. Itu menjadi ladang amal. Begitu juga seorang istri itu nggak bisa nyerahin suami, Pak. Ini harus dipahamin nih. Tidak ada istri kemampuan untuk menceraikan suami, ada juga menggugat cerai. Kalau suami bisa, makanya jangan kalau ribut jangan gampang ngomong cerai. Iya, gue ceraiin lo, jangan. Kalau suami ngomong begitu jatuh tuh talak dalam syariat Islam, dalam syariatnya. Kalau istri biar kata dari pagi ketemu pagi lagi dia minta ceraiin, kagak bakalan jatuh cerai. Dia paling bisa menggugat cerai ke pengadilan. Maka mubazir, kalau bini dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, kurang beras minta cerai, kurang jajan minta cerai. Lakinya nggak dengerin, diem tawa, itu laki. Sampai bemuruh lu ngomong gak bakal cerai begitu. Mubazir nggak boleh jadinya. Tapi kalau kita jangan sekali-sekali ribut ngomong cerai. Kalau sudah terlanjur, pernah kita ngomong cerai, gua ceraiin lu. Nah, bagaimana cara rujuknya? Nah, rujuknya itu selagi itu hanya sekilas, ya udah 4 hujan turun. Kemudian ngomong kita beres, udah nggak pakai nikah lagi. Kecuali begitu kita ngomong cerai, tuh bini kabur ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya, disekep sama orang tuanya, ampe taruh udah 3 kali sucian head. Kalau mau kita rujuk, maka kita mesti nikah lagi. Tapi intinya jangan gampang ngomong cerai. Kalau kita masih butuh sama bini kita, iya. Itu. Repot juga gak punya bini, Pak. Saya ditinggal bini seharian aja juga. Kelabakan kita. Iya, kita hargain, kita sayangin. Makanya kalau punya harta lebih, berinfaklah, tapi infak yang paling utama kepada yang terdekat dulu. Lagi punya bisnis, lebih, jangan ngajak yang lain dulu, ngajak bini dulu makan ke Simpang Raya gitu, ajak jalan-jalan. Iya, termasuk punya duit lebih, jangan ke yatim dulu, ke anak kita dulu. Ya kalau ke yatim dulu anak kita kagak, lemaknya curiga, jangan-jangan lu demen sama emak itu yatim begitu akhirnya. Besok-besok kita gak dikasih sedekah lagi. Itu ke anak dulu semuanya. Itu kan ajaran. Makanya inti poinnya, apapun kegiatan kita dari yang besar sampai yang kecil, kalau kita berusaha menerima hukum Islam, maka itu jalan terbaik dari keinginan hidup enak di dunia. Itu, maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk senantiasa hidup dalam iman dan Islam. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.